Kebijakan Daendels yang dikenal dengan nama Kontingenten diganti oleh Raffles menjadi sistem sewa tanah. Mengapa? Karena Raffles menentang sistem VOC dengan alasan karena keyakinan politiknya. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa pemerintahan Raffles didasarkan atas prinsip-prinsip liberal yang hendak mewujudkan kebebasan dan jaminan hukum. Selain itu juga alasannya adalah karena berpendapat bahwa sistem eksploitasi seperti yang dipraktikkan oleh VOC tidak menguntungkan. Maka dari itu, Kontingenten diganti menjadi sistem sewa tanah oleh Raffles. Nama lain dari sistem sewa tanah ini adalah land rent. Dan kita juga dapat menyebut sistem sewa tanah dengan nama sistem pajak tanah. Sistem sewa tanah atau yang namanya juga land rent ini adalah sistem pertanian di mana para petani atas kehendaknya sendiri menanam dagangan cash crops yang dapat diekspor ke luar negeri. Sistem sewa tanah ini berlaku untuk para rakyat dan para petani. Para rakyat dan para petani harus membayar pajak sebagai uang sewa karena semua tanah dianggap milik negara. Pokok-pokok dari sistem sewa tanah adalah: pertama, rakyat harus menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintah sebagai pemilik tanah. Yang kedua, peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan. Lalu bupati sekarang sebagai apa? Bupati dijadikan bagian dari pemerintahan Inggris. Lalu hasil pertaniannya bagaimana? Hasil pertaniannya akan dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantara bupati. Lalu yang ketiga juga ada penyerahan wajib dan wajib kerja dihapuskan. Karena menurut Raffles, penyerahan wajib dan wajib kerja ini akan memberikan tindakan penindasan yang menyengsarakan rakyat jajahan. Oleh karena itu, melewati sistem sewa tanah atau yang namanya juga land rent ini diterapkan dengan harapan untuk menguntungkan kedua belah pihak, baik negara maupun penduduk. Sistem sewa tanah ini memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya adalah: pertama, masyarakat dapat mengenal teknik penanaman jenis-jenis tanaman baru. Yang kedua, masyarakat dapat mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Lalu kita lanjut ke dampak negatifnya. Dampak negatif dari sistem sewa tanah ini adalah kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. Yang kedua, ada beban pajak yang berat. Lalu yang ketiga, ada petani banyak mengalami gagal panen. Yang keempat, kelaparan dan kematian terjadi di berbagai tempat. Lalu yang kelima adalah jumlah penduduk Indonesia menurun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalannya land rent di Jawa. Yang pertama, karena para penduduk Pulau Jawa masih memiliki feodalisme yang menyulitkan pemerintah Inggris dalam memperkenalkan asas kehidupan barat melalui land rent pada kelas terbawah. Lalu ada juga sangat kurangnya personil bangsa Eropa yang bertugas untuk mengawasi pemungutan pajak yang berlangsung praktis 4 bulan sejak adanya instruksi pajak 1814, sehingga menyulitkan teknis kebijakan land rent yang melibatkan tenaga yang cakap dalam jumlah yang banyak. Lalu yang ketiga, adanya pelanggaran instruksi pajak 1814. Aturan tersebut tidak dijalankan secara konsisten, sehingga berimbas pada kacaunya land rent di Pulau Jawa. Ada beberapa lagi alasan mengapa sistem sewa tanah ini mengalami kegagalan.
Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak untuk pemilik tanah yang luasnya berbeda. Yang kedua, sulit menentukan luas sempit dan tingkat kesuburan tanah. Yang ketiga, terbatasnya jumlah pegawai. Dan yang keempat adalah masyarakat pedesaan belum terbiasa dengan sistem uang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang berakhirnya pemerintahan Raffles. Pada tahun 1814, kekuasaan Prancis runtuh. Oleh karena itu, Ratu Belanda mengadakan perundingan dengan Inggris yang menghasilkan Convention of London atau Konvensi London yang berisi 1. Indonesia dikembalikan kepada Belanda. 2. Jajahan Belanda seperti Thailand, Kaat Koloni, Guyana berada di tangan Inggris. 3. Cochin di pantai Malabar diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Dengan adanya konvensi ini, maka pemerintahan Raffles pun berakhir. Tetapi dia menjadi gubernur di Bengkulu, yang meliputi wilayah Bangka dan Belitung, dan digantikan oleh John Fadel, yang kekuasaannya hanya 5 hari. Karena pemerintahan Raffles berada di antara dua masa penjajahan Belanda, maka pemerintahan Inggris itu disebut sebagai masa interregnum atau masa sisipan. Convention of London merupakan pengembalian Indonesia kepada Belanda yang sempat diambil alih oleh Inggris, karena dianggap tidak ada untungnya bagi Inggris. Konvensi ini ditandatangani oleh Robert Stewart, Viscount Castlereagh sebagai perwakilan Inggris, dan Hendrik Vogel atau Henry Vogel sebagai perwakilan Belanda. Konvensi ini ditandatangani di London pada tanggal 13 Agustus 1814. Perjanjian ini juga mencatat deklarasi pada 15 Juni 1814 oleh Belanda bahwa kapal-kapal Belanda yang terlibat perdagangan budak tidak diperbolehkan untuk singgah di pelabuhan Britania. Britania sepakat untuk membayar 1 juta pound sterling kepada Swedia untuk menyelesaikan klaim atas Pulau Guadeloupe di Karibia. Selain itu, Belanda dan Britania juga setuju bahwa masing-masing dari mereka akan mengeluarkan 2 juta pound sterling untuk memperbaiki pertahanan negara-negara di dataran rendah. Selanjutnya saya akan membahas tentang hal-hal yang ditemukan dan dibuat oleh Raffles. Yang pertama, ada Candi Borobudur yang terkubur dan ditulis dalam buku karya Raffles yang berjudul The History of Java. Raffles juga menemukan Singapura modern, namanya diabadikan di Bunga Rafflesi Arnoldi, dan dia juga yang merintis Kebun Raya Bogor. Yang pertama, Candi Borobudur yang terkubur. Pada saat itu, Raffles mendapatkan kabar bahwa ditemukannya monumen kuno yang sangat besar di desa Bumi Segoro dekat Malang. Tapi karena Raffles sedang ada pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggal, jadi ia hanya mengirimkan anak buahnya yang bernama Cornelius. Cornelius itu seorang insinyur dari Belanda. Ketika Cornelius sudah sampai di Candi Borobudur, ia melihat bahwa sangat banyak pepohonan dan semak belukar yang menutupi candi. Jadi ia meminta sekitar 200 warga setempat untuk membersihkan candi tersebut dengan cara membakar pepohonannya dan memotong semak belukarnya. Karena Raffles sangat tertarik dengan kebudayaan sejarah Jawa, ia menginginkan informasi lebih detail mengenai temuan barunya tersebut. Jadi ia meminta kepada Cornelius untuk membuat laporan tentang temuannya itu. Akhirnya, penemuan ini ditulis dalam buku yang berjudul The History of Java. Nah, ini adalah contoh kayak fotonya kurang lebih seperti ini. Pertama kali ditemukannya itu tahun 1814 oleh Raffles. Fotonya diambil sekitar tahun 1870-an sampai 1900-an. Terus buku The History of Java. Buku ini tuh karya Raffles dan terbitnya itu tahun 1817. Sesuai dengan judul Sejarah Pulau Jawa, jadi isinya itu tentang keadaan penduduk di Pulau Jawa, adat istiadat, keadaan geografi, sistem pertanian, perdagangan, bahasa, agama yang ada di Pulau Jawa pada waktu itu. Buku ini diterbitkan dalam 2 bundle, ada volume pertama dengan 479 halaman dan volume kedua dengan 291 halaman yang dilengkapi dengan banyak halaman yang bergambar. Ini adalah salah satu cover buku yang saya ambil. Selanjutnya, Raffles yang menemukan Singapura modern.
Pada saat itu, Raffles sedang ada kunjungan ke Singapura dan dia melihat bahwa Singapura itu bisa menjadi pelabuhan yang sangat amat strategis karena letaknya yang ada di tengah-tengah jalur perdagangan antara India dan Cina. Dan akhirnya Raffles mendirikan sebuah pelabuhan Inggris. Meskipun kekuasaan di Singapura hanya 8 bulan, tetapi Raffles memberikan dampak yang sangat besar kepada negara Singapura karena pelabuhan yang dibuat oleh Raffles itu akhirnya menjadi pelabuhan terpenting di dunia sampai hari ini. Ini adalah foto negara Singapuranya dan ada patung Raffles. Patung Raffles dibuat oleh salah satu insinyur untuk menghargai jasanya. Dan Raffles juga menetapkan bahwa tanggal 6 Februari tahun 1819 itu hari jadinya Singapura modern. Selanjutnya namanya itu diabadikan di bunga Rafflesia arnoldi. Ini adalah bunga Rafflesia arnoldinya. Sebenarnya orang pertama yang menemukan Rafflesia arnoldi itu bukan Raffles, tapi Louis Auguste Deschamps. Ia adalah ilmuwan Prancis yang meneliti selama 11 tahun di Indonesia. Jenis yang ditemukannya bukan Rafflesia arnoldi, tetapi Rafflesia Padma. Ini adalah Louis Auguste Deschamps. Terus, yang dianggap orang pertama kali yang menemukan bunga ini adalah ahli botani dari Inggris bernama Joseph Arnold. Sayangnya, Arnold terjangkit penyakit demam dan meninggal setelah penemuannya itu. Penamaan penemuan bunga ini itu tuh gabungan dari nama Raffles sebagai pemimpin ekspedisi dan Arnold sebagai penemu bunga. Mereka menemukan jenis Rafflesia yang lain dan dikenal sebagai bunga terbesar di dunia, yaitu Rafflesia arnoldi. Ini adalah foto dari Dr. Joseph Arnold dan Raffles. Dan yang terakhir, dia merintis kebun raya Bogor. Pada awal tahun 1800-an, Raffles mendiami istana Bogor dan memiliki minat besar dalam botani. Jadi ia tertarik mengembangkan halaman istana Bogor menjadi kebun yang cantik. Dengan bantuan para ahli botani seperti Kent, Raffles menyulap halaman istana menjadi tanaman bergaya Inggris klasik. Inilah awal mula kebun raya Bogor dalam bentukannya yang sekarang. Nah, tahun 1814 Olivia Raffles, yaitu istri dari Raffles, dia itu meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Batavia. Sebagai pengabdiannya, didirikanlah sebuah monumen untuknya di Kebun Raya Bogor dan ini adalah bentuk monumennya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang dampak dari kedatangan Raffles. Dampak dari kedatangan Raffles itu ada dua, ada positif sama negatifnya. Kalau positifnya itu dihapuskan sistem kerja paksa atau kerja rodi dan dilarangnya praktik perbudakan. Menurut wilayah, Pulau Jawa dibagi menjadi 18 daerah karesidenan, terus dibentuknya sistem peradilan dan penegakan hukum yang lebih adil untuk rakyat pribumi, menghapus pajak hasil bumi dan penyerahan wajib. Raffles juga mendukung komunitas ilmiah di Indonesia dan banyak mengungkap sejarah Indonesia dalam buku yang berjudul The History of Java. Raffles juga yang merintis pembentukan Kebun Raya Bogor. Negatifnya, terjadinya monopoli seperti garam, lada, dan minuman yang beralkohol sehingga Indonesia menjadi miskin, dan diterapkannya land rent system atau sistem sewa tanah. Pajak dibayarkan oleh individu dan tidak bersifat kolektif, jadi memberatkan. Ini adalah sumber-sumbernya. Sekian dari kami, terima kasih.